Bisa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi kita sekarang mau belajar IPA ya. Jadi judulnya sekarang kita mau belajar IPA, judulnya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi, jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Jadi siapa ketua kelasnya itulah yang memimpin kita untuk berdoa. Maju dulu ada ibu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Jadi di sini supaya kita semangat untuk belajar. Kita membaca, kita menyanyikan lagu wajib. Jadi siapa yang dirjennya duduk ke muka memimpinnya ya. Maju dulu dari dirjen. Padamu negeri 1, 2, 3, ya. Ibu mengabsen anak-anak dulu ya, satu persatu. Datang terus. Dewi Gunawan, Hadir, Bu. Basri, Hadir, Bu. yang kena baca konsentrasi. Nur Ainun, Hadir, Bu. Nur Hafizah, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Leli Romaito, halo, Ahmad
yang dikatakan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di sini Ibu mengatakan daun ubi. Apakah kalian kenal daun ubi? Jadi di situ daun ubi itu kalau ada penyakitnya, ada bintik-bintik putih. Jadi disitulah ada penyakitnya. Makanya kita tidak boleh memakan daun ubi kalau sudah berpenyakit. Satu lagi, tumbuhan yang ada di sekitar kita adalah cabai. Kalian kenal dengan cabai? Itu tiap hari kita makan. Kalau tidak ada cabai, kita tidak bisa untuk makan. Tidak puas yang makan itu kalau tidak ada cabai. Jadi cabai itu pun kalau sudah berpenyakit, ada yang busuk di tengah-tengah, berarti kita tidak bisa memakannya. Jadi di situ, satu orang dulu disuruh itu keluar ya, ambil dulu daun, entah daun apa lah. Biar kita tengok dulu daunnya, satu yang berlubang-lubang, satu lagi yang cantik, jangan yang berlubang-lubangnya. Anak ibu siapa dulu sepadi? Ambil dulu sepadi. Dua daunnya ya. Jadi ini adalah tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi ini bunga, sama kalian tengok ini. Tidak ya, berbeda. Jadi satu yang bagus. Jadi ada ini yang bintik berlubang-lubang. Jadi yang berlubang-lubang inilah yang dinamakan dimakan ulat. Jadi ini termasuk yang terserang penyakit ataupun hama werek, hama ulat. Itu semua termasuk itu yang dimakan ulat, terserang penyakit ya. Jadi yang satu lagi bunga yang cantik. Ini pun ada pula yang berbeda ya. Daunnya berbeda. Berarti ini pun yang terserang penyakit. Jadi bunga yang ada di lingkungan sekolah kita ini itu termasuk makhluk hidup. Termasuklah karena bunga-bunga itu kalau sudah segar dia berarti dia masih hidup. Kalau sudah layu, bagaimana tumbuhan itu? Mati ya. Jadi nggak bisa tumbuhan yang tidak simbiosis. Jadi simbiosis adalah hubungan yang saling menentukan pada organisme. Contohnya kupu-kupu. Kalian kenal dengan kupu-kupu?
kerbau. Setelah itu semua yang ada, kotoran yang ada di dalam mulut kerbau itu semua dimakannya habis. Itulah keuntungan burung jalak sama kerbau. Dia tidak memakan apa, makan itu sampai bersih dibuatnya itu. Mulut kerbau. Tidak ada pun yang tinggal di sini. Setelah itu, parasitisme. Jadi kalau parasitisme berarti parasit. Merugikan. Kalau sudah merugikan kita tidak bisa menguntungkannya. Contohnya tadi adalah benadu dan tanaman mangga, kutu dan kucing. Tadi sudah dibilang ibu benadu itu ada nanti benadu namanya kalau hutan itu pohon yang besar. Pohon yang besar itu ada tumbuh dia di situ pohon. Setelah ada pohon itu berarti lama-kelamaan dia bisa sari-sari makanan yang ada pada tumbuhan itu. Berarti tumbuhan yang tadi akan mati. Pohon mangga itu kalau sudah ada benang penghisap di situ. Baru contohnya lagi apa? Tanaman anggrek dengan pohon inang. Tanaman anggrek, kalian tahu tanaman anggrek? Bunga kan? Itu pun kalau sudah datang pohon inangnya dia akan mati. Ikan hiu dan ikan remora. Kalau ikan hiu di tempat kita tidak ada kan? Jadi kalau ikan hiu tidak ada di tempat kita, harus terpaksa ke laut dan menengoknya. Jadi kita bisa tidak menengoknya. Jadi peran makhluk hidup dalam lingkungan. Organisme yang mengubah bahan atau menjadi organik dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi matahari dan kimia. Contohnya tumbuhan hijau. Apakah tumbuhan hijau itu yang dibilang? Berarti kalau dibilang tumbuhan hijau adalah tumbuhan seperti mangga, apalagi kemiri, kelapa, itulah yang dinamakan tumbuhan hijau. Jadi kita akan mengetahui sifat-sifat tumbuhannya. Jadi di situ ada binatang yang memakan tumbuhan. Apakah tumbuhan yang dimakan? Binatang itu makan tumbuhan. Itulah misalnya ada tumbuhan. Apa namanya itu contohnya? Binatang apa yang dimakan tumbuhan? Kambing. Kambing itu memakan tumbuhan. Jadi itulah yang dinamakan hewan herbivora. Kalau sudah tumbuhan itu memakan hewan itu memakan tumbuhan, berarti itulah yang dinamakan binatang herbivora. Jadi di sini anak-anak, ibu sekalian, kesimpulannya adalah kalau kita sudah membuat ataupun terserang penyakit pada tumbuhan, apa yang kita alami? Kalau sudah cabai itu umpamanya, cabai yang tadi ya, kalau sudah terjadi penyakit pada cabai itu, apalah yang merugi sama kita? Gagal panen. Jadi kita tidak bisa lagi gagal seperti dalam kopi pun kita tidak bisa lagi memakannya. Satu lagi tadi cabai, itu pun kita tidak bisa memakannya lagi, kita gagal panen. Itu adalah merugi sama kita ya, tidak bisa lagi kita menguntungkannya. Jadi di saat itulah kita akan
tuh soalnya ya. Ini jawabannya. Jadi setelah itu ada satu lagi ya, penyelidikan kepada tanaman, bagaimana cara untuk menyelidikinya, hama apa yang terdapat pada tanaman itu, apa yang akan kita lakukan untuk mengobati tanaman itu, berarti kita harus mengetahuinya. Jadi ada lagi satu lagi cara bagaimana kamu mengatasi tanaman tersebut. Caranya, bagaimana cara kita untuk mengobati tanaman tersebut. Cara mengatasi hama penyakit tanaman, bagaimana? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Saja bagaimana dapatnya, bagaimana hasilnya.
Jangan dijadikan bagaimana cara untuk menyelidiki cabai yang tadi kan. Saya akan melihat bagaimana penyakit yang ada pada tanaman. Kesimpulannya, saya akan mengobati dengan sapu cair biar tanaman bagus.
dan berempat ya. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil penyelidikan kami. 1. Cara mengatasi hama atau penyakit tanaman dengan menyemprotkan sabun cair. 2. Rancangan penyelidikan, mengetahui hama penyakit, data hasil penyelidikan, dan dapat untuk bukti. Analisis hasil penyelidikan, banyak tumbuhan yang mati. Kesimpulannya, cara menghilangkan hama penyakit dengan menyemprotkan sabun cair kepada tumbuhan yang terkena hama penyakit. Itulah hasil kerja kelompok kami. Bagus. Baru kelompok B. Maju dulu Pak. Pak D. Hasil kegiatan penyelidikan kami. Dari kelompok B, satu cara mengatasi hama atau penyakit tanaman. Tidak ada di luar. Pakai sabun cair. 2. Rancangan penyelidikan, seorang penyelidikan.
gosima atau jika orang mencari ini benar benar berbajunya ini baca Kedua, jangan penyelidikan. Saya memeriksa tanaman yang bernama mangga. Tiga, data hasil penyelidikan. Saya memperhatikan tumbuhan yang bernama mangga. Analisis hasil penyelidikan. Saya memeriksa tanaman yang bagus. Kesimpulan, saya menyemprot tanaman. Itulah kelompok C. Amate uruk. Amate. Jadi di sini anak-anak sekalian kita sudah belajar bagaimana cara mengobati tanaman, bagaimana cara mengatasinya, penyelidikannya, bagaimana. Jadi kesimpulannya adalah kita akan mengobati tanaman dengan sabun cair. Kita menyemprotkannya kepada tumbuh-tumbuhan yang kita tanami tadi. Kalau ada tumbuh-tumbuhan kita harus mengatasi bagaimana cara mengobati ataupun yang terserang hama penyakit yang tadi. Jadi anak-anak ibu di sini sekalian, kita sudah selesai belajar interaksi makhluk hidup pada tumbuhan. Jadi di sini ibu mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa. Jadi siapa dulu yang memimpin doanya? Kita selesai belajar, kita membaca doa. Sesudah kita belajar, mari kita membaca doa. Doa wal asri.
sekalian, kita sudah menutup pelajaran dengan bacaan tadi doanya.